Selamat pagi Bapak Ibu semua, Peter Sweet Life. Ya, hari ini kita akan bicara tentang self control yang kedua. Self control bagian kedua. Jika kita kemarin belajar tentang prinsip dasar dari self control, pengendalian diri. Yang pertama adalah kita mengenal diri kita sendiri, dan yang kedua adalah kita mengenal apa yang kita butuhkan. Ada dua hal yang jadi prinsip dasar, prinsip utama dalam kita mengendalikan diri. Hari ini kita akan mempelajari tentang dua hal yang harus kita mampu kuasai agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Dalam Amsal 16 ayat 1 sampai 33, di ayat ke-32 bicara orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu semua, seorang yang kuat secara fisik, mungkin badannya besar berotot, belum tentu juga kuat secara roh dan mampu menguasai dirinya sendiri. Kita bisa belajar dari kehidupan Simpson, di mana Alkitab mencatat bahwa Simpson itu sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan ribuan orang Filistin dan menguasai sebuah kota. Tapi satu hal yang Simpson tidak bisa dan menjadi satu kelemahan, bukan di rambut yang dia dipotong, tapi kelemahannya dia adalah Simpson tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dua kali dia jatuh dalam dosa. Yang pertama dengan wanita, yang kedua dengan Delilah. Dia tak mampu mengendalikan hawa nafsunya dia, sehingga ia mudah diperdaya. Dan ketika dengan Delilah, akhirnya kehebatan Simpson itu hancur juga. Simpson harus mengalami nasib yang tragis. Simpson tidak dapat disebut sebagai orang kuat dalam roh. Simpson mungkin kuat secara diri fisik, tapi kita harus tahu, jadi penguasaan diri seorang itu lebih utama daripada kekuatan fisik, karena ini berhubungan dengan karakter kita. Arti penguasaan diri adalah dapat mengendalikan diri, mampu mengontrol diri. Suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak menuruti keinginan di dagingnya. Begitu penting penguasaan diri bagi orang percaya. Itulah kenapa Tuhan dan Amsal Salomo itu selalu menekankan bagaimana kita mengekang diri kita. Tuhan bahkan mengatakan bahwa kita harus menyalipkan keinginan diri. Supaya apa? Kita mampu menekan apa yang kita inginkan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak di luar apa yang kita mampu. Prinsip yang pertama bahwa kita harus mengenal diri kita sendiri, berarti kita mengenal kemampuan kita dan apa yang kita bisa, potensi yang apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita mengenal apa yang kita butuhkan, artinya kita mengenal dan mampu mengendalikan apa yang kita harus lakukan itu. Bapak Ibu, dua hal yang harus hari ini kita pelajari, yang harus dikuasai dalam diri kita. Yang pertama adalah pikiran kita. Jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Saya ulangi, jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, kita tidak dapat menguasai tindakan kita. Jika tidak dapat menguasai pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, maka tindakan kita pun juga akan negatif juga. Tindakan kita tidak akan jauh dari hal-hal yang apa yang kita pikirkan. Dan itu Rasul Paulus mengingatkan dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita harus memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Artinya pikiran itu harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Pikiran kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan pikiran kita agar sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita harus membiasakan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak jauh dari firman Tuhan. Kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Yang kedua yang harus kita jaga, yang kita harus kendalikan adalah lidah atau ucapan kita. Dalam Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Kita harus menguasai lidah, karena apa yang kita ucapkan itu berakibat atau berimplikasi besar terhadap apa yang akan kita terima. Mungkin yang sekarang yang kita harus jaga adalah jempol kita juga. Kita tidak boleh sembarangan komen, tidak boleh sembarangan
menjawab pertanyaan, kita tidak boleh juga sembarangan menebar berita buruk dalam WA group atau dalam Facebook atau dalam Twitter. Semua ada implikasinya, semua ada akibatnya. Pikirkan matang-matang dulu. Mengendalikan berarti kita memikirkan matang-matang dan mengetahui konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jangan suruh orang mencari kebenaran atas apa yang kita buat. Jangan suruh orang membuktikan kebenaran atas apa yang kita lakukan. Itu sebuah kebodohan yang hakiki. Itu sebuah kata yang saya bilang kegoblokan yang hakiki. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu hari ini, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Karena itu, mari pagi hari ini kita mau mengendalikan diri kita, menjadikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Melalui apa? Melalui pengendalian diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.